Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hakikat demokrasi. Kita sudah tahu apa itu demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kita juga sudah belajar jenis-jenis demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan kita tahu negara kita juga menganut demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Dan pada hari ini kita masuk kepada lanjutan materi sebelumnya, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa negara kita juga menganut demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, pertanyaannya, apakah benar negara kita, negara Indonesia ini benar-benar negara yang demokrasi? Kita sudah tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini telah mengalami 4 kali pergantian konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa negara Indonesia kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Jadi secara normatif ketahui bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Akan tetapi yang menjadi persoalan, apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Serta yang tidak kalah penting adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalaninya. Kemudian yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jika tidak, hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Kemudian rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Kemudian yang ketiga, pemilihan umum.
Pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Jadi, kelima indikator ini merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator ini, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihatnya dari sejarah politik Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokratis terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal itu dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Yang pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi parlementer. Kemudian yang kedua, pergantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara UUDS pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara kita menganut demokrasi parlementer pada saat itu. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat ditemukan perwujudannya. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi pelaksanaannya tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Setelah keluarnya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1999, di mana Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden ini juga mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dari 5 karakter tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1995 sampai 1998. Era ini dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dari gambaran tersebut jelas bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan hal politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Keempat indikator ini menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi kecil. Hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan mengangkat wakilnya Presiden Habibie menjadi penggantinya. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan, puncaknya pada tahun 2004 rakyat dapat langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Kemudian rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilaksanakan secara terbuka. Dan terakhir, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu
tentu saja selalu menghadang. Itu mari sama-sama kita terapkan perilaku yang demokratis. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.